Hadirnya agama Islam di Indonesia telah melalui sejarah yang cukup panjang. Penyebarannya pada masa lampau ke wilayah-wilayah di Nusantara pun menyisakan alkulturasi budaya sehingga berkembang berbagai mitos dan larangan yang masih tertinggal hingga masa sekarang. Salah satunya di Kampung Adat Pulo, Garut, Jawa Barat. Berangkat dari cerita tersebut, tim On The Spot bersama Om Hao kemudian mendatangi Kampung Pulo demi mengungkap asal-usul pantangan dan mitos yang ada di sana. Namun, untuk mencapai lokasi Kampung Pulo, kami terlebih dahulu harus menyeberangi Situ Cangkuang dengan menggunakan rakit bambu tradisional. Nah pemirsa, saat ini kita sedang menyeberangi Situ Cangkuang dengan rakit bambu ini menuju ke Kampung Pulo ya Om Hao. Nah di sana tuh ada apa ya Om Hao? Ya, di sana jadi yang pertama itu ada situs Candi Cangkuang, kemudian ada pemakaman, makam dari para sesepuh, para leluhur yang ada di sini. Kemudian yang ketiga ada perkampungan yang unik Mbak Tasha. Perkampungan unik? Ya, jadi pemirsa di sana ada perkampungan yang jumlah bangunannya itu dari dulu sampai sekarang tetap sama. Berapa? Totalnya ada 7, 6 itu komplek pemukiman, perumahan, 1 musola. Dan berikutnya ada beberapa pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di sini. Oh, jadi di Kampung Pulo itu banyak mitosnya ya Om Hao ya? Kurang lebihnya demikian. Oke, kayaknya sekitar 5-10 menit lagi kita sampai di Kampung Pulo. Ikuti penelusuran kami. Konon, keberadaan pantangan-pantangan di Kampung Pulo tidak terlepas dari tokoh pemuka agama yang sangat disegani bernama Mbah Dalem Arif Muhammad yang hidup pada abad ke-17. Siapakah sebenarnya beliau ini dan apa pengaruhnya bagi kehidupan di Kampung Pulo selama berabad-abad? Pemirsa, inilah Untold Story Kampung Pulo. Sesampainya kami di seberang danau, Om Hao bercerita tentang hewan astral yang memandu rakit agar sampai dengan selamat ke Kampung Pulo. Menurut penuturan Om Hao, penelusuran kami ke Kampung Pulo mendapat aura positif dari para penjaga gerbang goib. Nah pemirsa, kita sudah sampai di Kampung Pulo ya Om Hao. Tadi tuh kita sempat menyeberangi Situ Cangkuang dan katanya di Situ Cangkuang ini ada sesuatu ya Om Hao. Iya, jadi memang ketika kita akan memasuki pulau ini ya dari Cangkuang, dari Situ Cangkuang, itu memang di situ pertama tadi yang saya lihat gitu ya, ada beberapa fauna-fauna, tetapi yang sifatnya adalah metafisika. Oh iya. Ya, jadi tadi ada seperti bulus atau kura-kura. Kura-kura? Ya. Kemudian yang menarik yang mengarahkan kita untuk jalan ke sini itu seperti ikan emas. Jadi sebesar ini dan seperti ikan emas dengan kulit ataupun sisiknya itu gemerlap kuning gitu. Kalau untuk penghuni Situ Cangkuang ini, mereka itu seperti menjagakah atau mencelakakankah misalnya? Iya, di sini lebih menjaga. Lebih menjaga. Iya, dan juga tadi sebelum kita naik memang diarahkan ke satu titik pohon yang ada di sini. Oh. Ya. Pohon ini Om Hao? Iya, sepasang pohon kembar ini. Iya. Jadi ada seperti penggawa-penggawa kerajaan lama. Oh, gitu ya, dengan membawa tombak diapitkan gini di kanan kiri, dan keberadaan dari pulau ini sendiri itu memang memiliki tingkat kesakralan yang tinggi. Dan ini memang kita sudah diperizinkan untuk masuk sih Mbak dari sini. Jadi ini bentuknya seperti gerbang dan ini turun ke sana. Jadi ada seperti bias karpet gitu Mbak. Oh, ke arah danau. Iya, ini untuk lalu lintas secara astral. Di sini ada penjaganya juga Om, ada sosok penjaganya. Iya, jadi kalau dilihat seperti gapura kerajaan-kerajaan kolosal zaman-zaman dahulu. Jadi bercorak agama Hindu. Agama gitu. Hindu. Dan ini seperti penjaga-penjaganya itu menggunakan kerat itu, sepasang kerat, kemudian bertelanjang dada tapi ada selampirnya, terus rambutnya digelung-gelung itu, terus membawa tombak
ditutupkan gini. Keberadaan ikan goib rupanya juga dibenarkan oleh Abang Tatang Sanjaya yang merupakan juru kunci Kampung Pulo. Beliau pernah melihat sendiri ikan raksasa yang sudah dijala, namun secara ajaib bisa membebaskan diri sendiri. Abah itu karena Abah hidup di sini, hanya mencari ikan di danau kan. Nah waktu itu berkumpul orang tua di sana, kebanyakan itu terjadi ada ikan besar ya, ikan besar. Udah di dalam jala ya, di dalam jala. Itu ikan itu kalau diukur sekian 10 kilo atau 15 kilo. Kenapa? Jala itu kecil-kecil kan? Kelihatan kecil. Kenapa ikan besar tadi bisa keluar dari liang yang kecil? Itu berarti bukan ikan itu ya. Selain perpindahan ikan raksasa yang duluan nalar, Abah Tatang juga bercerita jika sebelum tim on the spot datang, pernah ada juga proses peliputan ke Kampung Pulo. Namun karena tim peliputan tersebut tidak mematuhi aturan, mereka satu persatu diganggu bahkan diculik oleh makhluk astral. Nah waktu itu meminta waktu. Di sini Pak, saya minta izin hanya mencari tempat untuk orang. Ya seperti apa? Mencari tempat untuk menjalankan dari mencari apa? Ada rumah bergandengan dengan kandang ayam, yang bilangnya seperti itu. Ya saya tunjukkan di sini. Saya itu mau disyuting, ini orang itu mengambil syuting dari kandang ayam itu, nanti kejar sama orang dari sana. Minta waktu hanya setengah jam bilangnya, sampai bala belum selesai. Nah di sini terjadi ada satu meneruskan dari alat yang tadi, ada seperti pepocongan tuh kan, itu dari karena kamu adat ini kan wilayahnya lain itu. Terjadi bapak juga dari sini turun dari rumah karena ada angin besar menabrak rumah bapak di sini. Itu orang kita marah di sini. Makanya waktu itu sama Pak Umar dari dinas ditutup, jangan diteruskan. Nah di sini orang yang pertama yang dicari ketemu di pinggir danau itu, yang perempuan bukan laki-laki. Yang kedua pingsannya di sini depan itu. Karena apa? Itu satu pelanggar yang tidak boleh dijalankan di sini, itu melanggar itu bilangnya. Kehidupan di Kampung Pulo tidak pernah berubah sejak ratusan tahun silam. Sejak dulu, bangunan di kampung ini hanya berjumlah 7 buah saja. Tidak lebih dan tidak kurang, bahkan tidak boleh ditambah. Mengapa demikian? Karena begini, kamu adat ini diambil satu sejarah keturunan dari Kanjeng Sunan Madalam Arif Muhammad, punya anak 7, 6 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki disimbolkan musola ini, yang perempuan yang 6 rumah ini. Larangan bertambahnya bangunan di Kampung Pulo rupanya juga sejalan dengan jumlah pemimpinnya. Sudah menjadi aturan baku jika dalam satu rumah hanya boleh ada 1 kepala keluarga. Lantas bagaimana nasib anak yang baru saja menikah? Habis 2 minggu ibu harus keluar kan. Ibu diam di desa di kakak. Nggak boleh 2 keluarga kan di sini mah ya. Sampai sekarang juga gitu Neng. Habis kawin 2 minggu udah dibawa ke desa. Menariknya, rumah adat di Kampung Pulo justru diwariskan kepada anak perempuan. Jika ada kepala keluarga yang meninggal dunia, maka anak perempuan yang sebelumnya keluar kampung karena alasan menikah harus kembali ke sini untuk mengisi kekosongan. Orang tua udah meninggal, yang perempuan yang itunya nggak boleh laki-laki. Kalau suami ikut ke istri. Jauh dari hiruk-pikuk kota dan sektor industri, mayoritas penduduk Kampung Pulo menyambung hidup dengan bercocok tanam dan menjala ikan. Saat kami berkeliling lebih jauh ke Kampung Pulo, anehnya tidak ditemukan sama sekali hewan ternak berkaki 4. Karena kamu adat ini dulu, kalau kita masuk sini, kalau belum punya wudu, tidak boleh masuk ke sini. Tidak boleh pakai sandal, boleh apapun, harus keluar itu. Karena kamu adat ini yang namanya disucikan sama orang tua kita yang dulu. Jadi kalau ada piring yang besar, itu kotorannya yang kita jaga. Itulah. Dari kotorannya? Iya kotorannya, karena kita pun juga harus punya wudu dulu ya kalau dulu. Nah, itu sekarang udah banyak yang ditinggalkan karena udah berubah dari budaya juga ya. Di Kampung Pulo, terdapat satu pantangan yang apabila dilanggar akan mengundang mara bahaya, yakni menabuh gong. Percaya tidak percaya, kejadian nyatanya pernah terjadi sekitar 8 tahun silam
saat diadakan acara dalam rangka pertemuan Kabupaten Garut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada orang yang membawa alat-alat musik yang di sini yang membawa gong besar. Nah, waktu itu kata orang dari Garut, Pak, saya belum yakin dan percaya apa akan terjadi kalau dipukul gong besar itu. Kata Bapak bilang, pukul aja oleh kamu sendiri. Terjadi musibah besar, angin besar, hujan besar, tempat untuk ibadah juga habis semuanya juga. Itu baru yakin dan percaya orang. Menurut sejarah yang diceritakan, pantangan itu bukanlah tanpa sebab. Hal tersebut masih berhubungan dengan keberadaan Mbah Dalem Arif Muhammad di Kampung Pulo. Nah, waktu itu Mama Arif Muhammad di sini akan hajatan sunatan ya, anaknya yang laki-laki tadi, dan membawanya gong besar. Si anak itu mau diarak pakai jampana, ditandu seperti tandu ya, kalau Jawa tandu ya. Di sana ini kan seperti jampana itu. Nah, sanik itu mau diarak, disambut dengan rombongan gamelan tadi, ada yang langsung memukul gong besar. Datang musibah besar, hujan besar, angin besar, si anak itu jatuh sampai meninggal. Makanya sampai sekarang, Kampung Adat itu tidak perbolehkan ada orang memukul gong besar yang dibikin dari perunggu. Rupanya pantangan memukul gong juga melekat pada keturunan Mbah Dalem Arif Muhammad yang tinggal jauh dari Kampung Pulo. Jika dilanggar, maka orang tersebut akan mengalami hal yang tidak mengenakan. Pokoknya keluarga dari pulau, di Jakarta, di Bandung, di Garut nggak boleh mukul gong gede gitu. Sampai sekarang ada yang kebakaran, ada yang hujan gede gitu, nggak boleh pokoknya. Sampai sekarang juga nggak boleh. Turunan dari pulau mah gitu ya. Masih dalam kawasan Kampung Adat Pulo, terdapat sebuah candi bercorak agama Hindu yang terletak di puncak bukit bernama Candi Cangkuang. Candi Cangkuang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-8, jauh sebelum kedatangan Mbah Dalem Arif Muhammad ke Kampung Pulo. Lantas dipergunakan untuk apa candi ini pada masa lampau? Serta apa pengaruhnya bagi proses penyebaran agama Islam di Kampung Pulo? Ya, jadi di dalam sini memang ada ada arca. Oh, di dalamnya ada arca? Ada arca rumpang dari Batara Siwa atau Dewa Siwa. Ya, jadi misal zaman dahulu itu dari depan sini biasanya beliaunya setelah melakukan upacara di dalam atau sembahyangan di dalam, nanti seorang resi ya ataupun seorang brahmana di sini dan pemuka agama Hindu nanti akan keluar. Pendetanya, misalnya sampai sini, kemudian nanti membawa air doa, itu nanti akan dipercikan. Lokasi candi ini kan ada di puncaknya Kampung Pulo. Ya. Sebenarnya ada filosofi tersendiri nggak kenapa diletakkan di puncak? Iya, sebenarnya ini merupakan bangunan suci yang ada, itu pasti akan ditaruh di teratas, di mana adalah lambang Meru ya, ataupun lambang dari gunung di mana para sanghyang, Batara dan juga para leluhur itu bersemayamnya di situ dan dihinggil atau di tempat di atas. Dan dahulu kalau kita lihat memang benar-benar di tengah pulau dan dikelilingi beberapa di tengah situ pulau ini dan dikelilingi beberapa pulau di situ. Oh, beberapa pulau Iya, sebenarnya. dan posisinya sekarang sebenarnya sudah ada penyempitan dan lebih sudah pendangkalan juga. Oh, jadi sebenarnya danau yang di sebelah ini tuh dulu luas banget Luas, ya, Om Hao? iya. Lebih luas Luas daripada dari sekarang ini. dan lebih dalam. Tepat di sebelah Candi Cangkuang terdapat sebuah makam kuno, tempat peristirahatan terakhir Mbah Dalem Arif Muhammad. Posisi makam yang terletak di titik paling tinggi Kampung Pulo menandakan semasa hidupnya beliau sangat disegani. Mengapa beliau bisa sangat disegani hingga sekarang? Om Hao, Iya, kita Mbak kan Tessa. udah ada di makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau ini adalah seseorang yang mengajarkan agama Islam di wilayah Kampung Pulo. Kalau menurut residual memori Om Hao tentang sosok Mbah Dalem Arif Muhammad ini bagaimana Om Hao? Iya, jadi ini dulu beliau itu tergabung dalam Korps Kesatuan Pasukan Militer itu dari Sultan Agung yang ada di Mataram. Mataram di Jogja sekarang, Jogja Solo sekarang. Beliau ditugaskan oleh Eyang Sultan Agung waktu itu untuk membantu penyerbuan ke Batavia, Jakarta, ketika VOC akan datang masuk.
Tetapi singkat cerita, karena ada satu pengkhianatan ya, kemudian Batavia itu jatuh ke pihak VOC, dan beliau ini merasa karena kalah ya, dan ibarat kata disebutnya itu Satrio Wirang kalau di Jawa itu, beliau memilih menetap di sini dulu, ya, menetap ke suatu daerah yang mana sesuai dengan pandangan beliau itu mencari di sekitaran Galuh ataupun Sunda Selatan. Ya, dan dalam wisik yang diterima beliau itu melihat tentang satu bukit yang ada di tengah danau. Di danau situ, di mana di tempat itu ada peninggalan-peninggalan era kerajaan ataupun bercorak Hindu. Dipercaya, masyarakat Kampung Pulo saat ini masih merupakan garis keturunan Mbah Dalem Arif Muhammad. Maka tak heran, mitos dan pantangan yang berbeda di Kampung Pulo masih lekat kaitannya dengan sosok Mbah Dalem Arif Muhammad. Jadi yang Dalem Arif Muhammad ini perkiraannya tiba di Kampung Pulo itu sekitar tahun berapa? Ya, jadi ini sekitar akhir tahun 1660 sekian, abad ke-17. Abad ke-17, Ya. Sedangkan si candi ini udah ada dari abad ke-7 atau 8. Ya, sebenarnya ini jauh, Jauh, untuk ininya ya. Jadi memang di awal hingga akhir dari abad ke-17 ya, tahun 1630 hingga 1670-an. Itu di pertengahan abad ke-17 itu beliau di sini juga mengajarkan tentang agama Islam pertama, yang kedua tentang ilmu bercocok tanam, dan juga beberapa keahlian-keahlian lain kepada masyarakat sekitar. Ya, di mana ketika beliau di sini kan kemudian memiliki beberapa keturunan yang sebelumnya kita ketahui di Kampung Pulo. Iya, dan sampai sekarang pun masih di Kampung Pulo keturunannya Iya. Mbah Dalem Arif Muhammad ini. Iya, iya. Jadi memang di sini berdampingan ya, dan beliau juga mengajarkan toleransi antara kepercayaan-kepercayaan yang lebih dulu ada. Nah, terus ini pesarian ataupun makam di sini kalau kita lihat ada yang unik, Iya. pemasangan tiang ininya. Nisannya ya ini Om. Iya. Kenapa harus miring seperti itu? Iya, itu sebenarnya kalau Mbak Tasya lihat ya, atau pemirsa cermati, bentuknya seperti pohon padi yang sudah menguning. Oh, merunduk Merunduk ya. ya. Filosofinya bahwasanya ketika orang itu sudah memiliki ilmu yang tinggi ataupun kemampuan dan pengalamannya sudah banyak, ada baiknya seperti ilmu padi. Jadi semakin berisi semakin merunduk. Yang diajarkan beliau itu seperti itu. Tak jauh dari makam Mbah Dalem Arif Muhammad, terdapat sebuah museum yang berisi koleksi berupa bukti penyebaran agama Islam yang masih tersimpan rapih. Salah satu hal yang menarik di sini ialah terdapat lukisan dari sosok Mbah Dalem Arif Muhammad. Jadi yang melukisnya ini adalah Pak Hara pada tahun 2007. Oh, justru dilukisnya tahun 2007. Iya, jadi beliau waktu itu ke sini itu seperti ada yang mengarahkan gitu, secara intuisi ya. Dan ada seperti laku spiritual, itu 40 hari sekian, sampai 41 hari. Kemudian memang beliau dalam wisiknya, dalam mimpinya itu didatangi spirit seperti Mbah Dalem, begitu. Ya, kemudian saat itu juga dilakukan proses pelukisan. Lukisan. Ya, dimana kalau biasanya kan kalau kita melukis itu pakai kuas. Ini kalau kita cermati bentuknya kan seperti goresan gini. Iya. Ya, jadi belum menggunakan 10 jari. Waktunya juga limited 40 menit gitu. Karena sesuai pengalaman saya ya, ketika mensketsakan gambar yang berkaitan dengan spiritual ataupun metafisika, itu memang ada durasi tertentu, dan kalau kita tidak cepat dalam menangkapnya, itu nanti akan nguap gambar itu. Aku di sini lihat sebenarnya lukisannya kayak ada beberapa gambar wajah gitu ya Om Hao Iya, di belakangnya. Benar gak Om Hao? Iya, jadi itu seperti karomah ataupun yang menjaga beliau secara entitas astral gitu, dimana ada sosok seperti ini juga ya, seperti harimau gitu yang selalu mengikuti beliau. Kemudian yang selalu bersinar yang ini Mbak, tasbihnya. ya? Iya, dan kemudian satu pusaka yang ada di tangan kiri itu memang sebagai kawibawaan dan juga perlindungan proteksi beliau.
Keberadaan candi bercorak Hindu dan makam Muslim yang bersebelahan dalam kawasan kampung adat Pulo menggambarkan keharmonisan umat beragama penduduk setempat. Hingga kini, masyarakat kampung Pulo masih memegang teguh nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Terus saksikan On The Spot untuk mendapatkan update berita unik, menarik, dan konten viral lainnya, pastinya hanya di Trans 7.